Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan menceritakan 5 testimoni dari penonton atau jemaah HN Official mengenai hikmah yang telah mereka dapat melalui Riyadhah Sholawat ini sahabat. Nah, seperti apa sajakah kisahnya? Sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Baik, langsung saja sahabat. Komentar yang pertama akan saya bacakan, yaitu dari Alman Rizki. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli alaih. Demi Allah, ini terjadi sama saya. Setelah 1,5 tahun kena PHK, saya kesulitan mendapat kerja baru. Semua perusahaan yang membuka lowongan saya lamar. Selama itu pula tak ada satupun jawaban. Hingga 2 hari lalu, saya menemukan video keajaiban istighfar dan sholawat. 2 hari saya dawamkan minimal 1000 kali. Tadi bangun tidur siang, saya dapat panggilan dari perusahaan yang saya lamar beberapa bulan lalu. Sallallahu ala Muhammad. Saya nangis sementara saingan saya bukan 100-200 orang, tapi ribuan. Dan rata-rata yang dipanggil adalah mereka yang menggunakan jasa calo. Allahu Akbar. Semoga saya tetap istiqomah mengamalkan sholawat. Amin. Masya Allah sahabat ya. Jadi sahabat kita ini katanya setelah di PHK 1,5 tahun kena PHK, kesulitan mendapat kerja sahabat, dan baru 2 hari dia mendapat satu ceramah dari seorang ustadz mungkin ya, dan mengamalkan sholawat yaitu sebanyak 1000 kali disertai dengan istighfar. Maka Masya Allah katanya baru 2 hari, pagi harinya langsung dipanggil oleh perusahaan yang besar yang bahkan pelamarnya ratusan orang sahabat, namun beliaulah yang dipanggil. Inilah sahabat keajaiban yang pasti dirasakan oleh siapapun ketika langit mendukung dia sahabat. Karena itu dengan sholawat insya Allah kita akan mendapat dukungan dari langit. Jangankan hanya yang berjas-jas sahabat, bahkan siapapun musuh kita, ketika kita telah mendapat dukungan dari Allah, insya Allah semuanya akan dipermudah. Yang perlu digarisbawahi sahabat di sini, beliau juga sebelum bersolawat katanya beristighfar. Hal ini juga yang sering saya sampaikan di video saya mengenai Riyadhah, banyak di video saya sebelumnya. Istighfar itu adalah menyucikan diri sahabat. Kalau diibaratkan orang mandi, maka istighfar itu adalah mandinya kita agar badan kita bersih sahabat. Kemudian solawat adalah parfum kita sahabat agar badan kita ini harum, wangi. Karena itu selalu ketika kita membaca sholawat sebelumnya sebaiknya diawali dengan istighfar minimal 100 ataupun 400 kali. Ini komentar yang pertama sahabat. Baik, kita baca komentar yang kedua. Alhamdulillah saya amalkan sholawat nariyah dalam 3 malam dan baca Al-Quran minimal 1 juz setiap malam, dan di siang hari sholawat Jibril 10.000 kali. Masya Allah. Setiap hari, setiap waktu sholawat nariyah 11 kali. Alhamdulillah usaha lancar, barokah sholawat, dan saya punya mobil baru dan banyak uang bisa menyelesaikan amanah. Amin. Masya Allah. Ini salah satu testimoni ya, beliau memang luar biasa sekali keistiqomahannya sahabat. Membaca Al-Quran 1 juz, kemudian sholawat Jibril 10.000 kali. Yang ini tidak semua orang bisa membaca sebanyak 10.000 kali ini sahabat. Kemudian sholawat nariyah 11 kali setiap selesai sholat katanya. Jadi beliau telah merasakan hikmahnya, dan insya Allah orang ini akan terus istiqomah sahabat. Baik, komentar yang ketiga kita baca. Sholawat itu nyata. Aku ngamalin sholawat Fatih 500 kali. Jibril 5.000 kali. Gajiku naik terus dari 10 juta, 11 juta, sekarang 15 juta. Kemarin dapat uang bonus cuma-cuma 40 juta dari bos. Jangan lupa sedekah subuh. Masya Allah. Ini juga beliau telah mendapat karunia yang sangat luar biasa sahabat ya. Dari gajinya yang dari gaji yang 11 juta, 15, bahkan mendapat bonus 40 juta. Sekali lagi sahabat, kita sedang tidak berbicara masalah dunia,
tapi kita berbicara masalah cara kita mendapatkannya, sahabat. Dan itu memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya berbicara dunia, di atas orang kaya masih ada yang lebih kaya, masih ada yang lebih kaya lagi. Dan kekayaan ini tidak menjamin kebahagiaan seseorang, sahabat. Tapi dengan berzikir, dengan bersolawat kepada Rasulullah, inilah yang akan mendamaikan hati kita, yang akan membahagiakan diri kita. Kata Allah di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, maka Allah akan turunkan ketenangan di dalam hati kita semua. Ini komentar yang ketiga. Baik, komentar yang keempat, sahabat. Dari dulu saya selalu membaca sholawat. Saya tidak kaya, tapi selama hidup, alhamdulillah, saya selalu mempunyai uang, tidak pernah kosong. Masya Allah, inilah yang saya maksud, sahabat. Ketika kita tidak menuhankan uang, tapi kita menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilah berzikir, wasilah bersolawat, maka apapun kebutuhan kita, keinginan kita, insya Allah akan dipenuhi oleh Allah, sahabat. Kalau gaji kita cuma 1 juta misalkan, kita kemudian ingin beli mobil, bagaimana mungkin dengan 1 juta ini bisa beli mobil, sahabat? Maka kalau kita menuhankan uang, sampai kapanpun kita tidak akan bisa beli mobil. Tapi kalau kita menuhankan Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah, ikhtiar sebisanya, saya yakin insya Allah jangankan cuma mobil, bahkan mungkin rumah, bahkan surga sekalipun akan Allah berikan kepada kita. Karena memang janji Allah, ud'uni istajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian, kata Allah. Kemudian komentar yang terakhir, sahabat, yaitu alhamdulillah saya sih mengamalkan sholawat Jibril sehari 5.000, kadang lebih, gak ku batasi kerja, juga bersolawat. Sholat malam 1000, dah pasrah sama Allah, minta ridhonya dan kebaikan. Alhamdulillah semua diberi kelancaran. Masya Allah, sahabat. Jadi hampir semuanya sama, semuanya telah merasakan karunia yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa kelancaran, juga berupa ketenangan hati. Yang terpenting di sini, sahabat, di sini ada kata-kata pasrah. Yang terpenting kita itu sekali lagi pasrah, atau kalau bahasa riyadhahnya itu tawakal, sahabat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah ikhtiar zahir berupa kita bekerja, berusaha, juga ikhtiar batin berupa berzikir, beristighfar, bersolawat dan berdoa kepada Allah, maka selanjutnya adalah tawakal 'ala Allah, yaitu berpasrah diri kepada Allah. Al-insanul mudabbir wallahul muqaddir. Tugas kita hanya berusaha, berjuang, ikhtiar, sedangkan takdir adalah tugasnya Allah, sahabat. Namun kita wajib yakin, kita wajib husnudzon kepada Allah. Kalau kita sudah ikhtiar zahir batin, pasti Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita, sahabat. Karena tidak ada ceritanya Allah itu kemudian mengecewakan hambanya, terlebih hamba yang berdoa kepadanya. Jadi ini, sahabat, ya, 5 komentar hikmah dari saudara-saudara kita, dari sahabat kita. Mudah-mudahan dapat mengunggah keimanan kita, dapat meningkatkan keimanan kita, keimanan Al-Fakir sendiri khususnya, dengan mendengar testimoni-testimoni seperti ini, sehingga kita lebih semangat lagi dalam mendekatkan diri kepada Allah, baik melalui zikir ataupun melalui sholawat Nabi, sahabat. Demikian sharing saya pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.